Halo Sobat Kompas Otomotif. Nah, kalau misalnya kemarin-kemarin Ninda udah review motor satu-satu, tapi sekarang di sebelah Ninda udah ada dua motor yang bakal Ninda komparasi. Yang pertama di sini ada Aprilia SR-GT 200 dan di sebelah kanan Ninda udah ada Honda ADV 160. Sebenarnya mereka tuh nggak ketemu nih, dari segi harga udah beda, dari cc udah beda. Tapi untuk segmentasinya sama karena mereka sama-sama skuter adventure. Jadi gimana komparasinya? Jangan lupa untuk tonton videonya sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Nah, sekarang Ninda bakal mulai komparasi si motor ini sendiri. Nah, kalau misalnya si Honda ADV ini tuh dia di generasi keduanya. Yang sebelumnya 150, sekarang ini di 160. Sementara Aprilia SR-GT ini keluaran Eropa. Jadi stylenya emang Eropa banget nih. Dan walaupun Eropa, ternyata Aprilia SR-GT 200 ini tuh made in Vietnam. Dan sekarang kita mulai komparasinya. Nah, untuk bagian depannya dulu nih, untuk di bagian si windshieldnya sendiri. Ninda udah pernah sempat review sebelumnya. Kalau si Honda ADV 160 ini, si windshieldnya itu ini adjustable, jadi bisa dinaik turunin. Dibuka kayak gini, ditarik. Ini bisa naik turun. Sementara untuk si SR-GT 200 ini udah pakem gitu. Jadi ini udah nggak bisa naik turun. Tapi dua-duanya sama-sama tinggi nih. Cuman kurangnya kalau misalnya kamu naik ke SR-GT 200 ini, terus kamu pengen keanginan gitu di bagian dada ke atas, ini nggak akan kena gitu karena ini udah di set tinggi dan nggak adjustable. Dan untuk bagian lampunya, untuk desainnya ini sama-sama udah LED, cuman kalau yang ADV 160 ini lebih memanjang gitu. Jadi kalau untuk cahaya mungkin malam-malam kelihatannya akan lebih melebar. Cuman untuk si SR-GT ini lampunya cukup terang, jadi lampunya cukup jauh gitu loh. Nah, untuk bagian desainnya sendiri, kalau misalnya di-compare nih si SR-GT 200 ini sama si ADV 160, di bagian kaki-kakinya tuh emang kelihatan lebih tinggi si SR-GT 200. Walaupun sebenarnya sama-sama tinggi, cuman karena desain SR-GT 200 ini mengadopsi dari desain motorsport, jadi ini kelihatannya lebih jenjang gitu loh. Sementara kalau yang si ADV 160 ini desainnya lebih skutik lagi, jadi kelihatannya tuh lebih clean tapi jadinya lebih pendek gitu loh kelihatannya. Coba deh kamu bandingin SR-GT 200 sama ADV 160. Nah, sekarang kita move ke bagian samping, kita langsung komparasi aja si Aprilia GT 200 ini sama Honda ADV 160. Nah, kalau dilihat secara keseluruhan dari desain di bagian sampingnya ini, kalau dilihat si Aprilia ini tuh emang kelihatannya tuh lebih sporty dan lebih jangkung juga. Nah, kita bisa lihat ini looknya juga lebih clean, dan untuk bagian samping-sampingnya banyak banget kayak bagian-bagian kayak si ventilasi udaranya juga. Nah, kalau untuk si Honda ADV 160 ini looknya lebih agresif karena banyak juga kelihatan patah-patahan dan lekukan-lekukan di bagian desain si motornya sendiri. Nah, untuk bagian lampu sennya sendiri, untuk Honda ADV 160 ini udah solid gitu loh. Jadi ini pakem banget. Tapi sementara di Aprilia SR-GT 200 ini si lampunya tuh lebih elastis. Jadi kalau misalnya di jalan kan biasanya suka banyak banget nih kendaraan yang mepet-mepet. Jadi otomatis yang solid ini tuh kalau misalnya keserempet dikit, ntar tuh bakal potong gitu loh bahayanya. Sementara yang elastis ini jadinya lebih fungsional, jadi kayak nggak takut nih kalau misalnya keserempet nggak akan potong. Jadi ini lebih aman sih. Nah, selain si Aprilia ini tuh emang kelihatan lebih jangkung, dan kita lihat ke bagian si velgnya. Untuk velgnya sendiri ini ternyata mereka tuh sama, depan belakang sama-sama beda dan ukurannya sama. Untuk yang bagian depan ini velgnya di ring 14, sementara yang di belakang ring 13.
Terus kalau untuk lihat desain di bagian sampingnya juga sebenarnya lebih kelihatan elegan di si Honda ADV 160 ini. Karena bisa dilihat di bagian sana itu ada emblem dari ADV 160, ada logo dari Honda ADV 160 di sini, dan bagian sini juga silver and gold, jadi emang emblem ditempel gitu. Sementara kalau di Aprilia ini di sini ada bagian stiker, di situ stiker, di belakang juga logo SRGT-nya stiker. Jadi looks-nya tuh sebenarnya lebih elegan si Honda ADV 160 ini. Nah, sekarang ke bagian samping, di bagian pijakan kakinya. Nah, kalau yang SRGT ini tuh di sini kita di dalamnya ternyata ada karetnya lagi. Jadi kalau misalnya nginjak, ini tuh nggak akan kayak licin gitu loh, jadi langsung pakem kita nginjek di sana, dan looknya lebih clean lagi, jadi seamless gitu loh, kayak langsung nyatu sama si motornya. Sementara yang ADV 160 ini kan besi ya, terus kayak kalau diturunin ini kalau kita nginjek emang akan agak licin, dan ini untuk dari size-nya, ini size-nya lebih kecil, jadi kalau misalnya kita naruh kaki kita mungkin akan sedikit kayak goyang-goyang, jadi lebih nyaman di si Aprilia SRGT 200 itu kalau misalnya kamu mau dibonceng. Nah, untuk bagian seat height-nya sendiri, kalau dilihat ini kiri kanan Aprilia sama Honda emang kelihatannya tuh tingginya bedanya agak signifikan ya, padahal ternyata bedanya tuh cuma dikit. Kalau yang seat height si Honda ADV 160 ini di 780 mm, sementara yang Aprilia ini di 799 mm. Jadi cuma beda 2 cm, padahal kelihatannya kayak beda banget ya tingginya ya. Kenapa ya? Kita move ke komparasi di bagian belakangnya. Di paling atasnya kita bisa lihat di bagian behelnya ini udah beda nih. Untuk Honda ADV 160 ini nggak nyambung. Di bagian sini kayak udah di-cut di tengah. Sementara di bagian yang Aprilia SRGT 200 ini udah nyambung ya. Terus kita ke bawah dikit, di bagian spakbornya juga beda. Kalau desain yang si Aprilia SRGT ini itu mudguard gitu. Sementara kalau yang si Honda ADV ini ada di bagian sininya. Jadi kalau misalnya becek, jadi langsung ke atas ini langsung ketutup. Tapi di bagian dalamnya juga ini ada spakbornya lagi. Dan untuk bagian shocknya, kalau yang ADV 160 ini dia ada tabungnya. Dan tapi sayangnya dia nggak bisa disetel. Jadi kalau yang si Aprilia SRGT 200 ini dia nggak ada tabung, tapi bisa di setel. Ada 5 setelan di bagian sini. Dan untuk shocknya juga ini kelihatan lebih panjang, dan pernya juga ini lebih lebar. Nah, sekarang kita langsung lihat di bagian bagasinya. Kita komparasi ya, karena sebenarnya untuk bagian bagasinya, untuk kapasitasnya tuh mereka udah beda gitu loh. Cuman ini ada kelebihan dari Honda ADV yang Ninda suka nih, karena si bagian seatnya tuh gak gampang jatuh gitu. Jadi di sini ada kayak holdernya. Sementara yang Aprilia SRGT tuh kayak langsung turun ke bawah gitu loh, tuh. Jadi nggak enak gitu loh kalau misalnya kamu mau naruh-naruh barang kayak harus ditahan gini kalau goyang-goyang dikit. Nah, sekarang kita ke bagian seatnya. Nah, untuk bagian seatnya, ini sebenarnya kalau dua-duanya dibandingin udah sama-sama empuk sih. Walaupun emang kerasa materialnya agak berbeda. Agak lebih keras sih bagian yang Honda ADV 160 ini. Tapi kalau dilihat yang Aprilia ini kan kelihatannya sporty banget ya. Ini satu, kita punya logo emboss dari si Aprilia di bagian sini. Terus untuk warnanya juga di sini kita two tones, ada grey sama black. Terus untuk bagian stitchingannya juga ini khas sporty banget ya. Jadi kayak ada beberapa macam warna yang kontras. Di sini stitchingannya ada warna abu dan warna merah juga. Tapi di sini dua-duanya sama-sama kayak ada penyanggah untuk bagian bokongnya. Terus kalau untuk bagian seat yang si Honda ADV 160 ini tuh bedanya cuman di bagian material. Kalau yang bawah ini tuh kayak
kulit aja soft, tapi yang di bagian atas di sini kita ada patternnya gitu. Tapi untuk stitchingannya ini kayak warna full white aja, jadi kelihatannya lebih elegan. Jadi yang satu looknya lebih elegan, yang satu looknya lebih sporty. Maju ke depan dikit nih ke bagian atas. Untuk bagian stangnya kalau kita komparasi, si yang Aprilia ini tuh kelihatannya tuh lebih tinggi, sementara yang Honda ADV ini kan ini udah pakai riser, tapi kan jadinya lebih pendek ya. Dan untuk yang Aprilia juga kelihatannya lebih lebar lagi, tapi sebenarnya yang ini panjang, cuman kayak lebih pendek aja. Terus di bagian spionnya juga nih, kalau yang ADV ini Ninda lebih suka sih dari visionnya, pandangannya ini kan lebih lebar dan lebih gede juga, sementara yang Aprilia ini tuh lebih oval dan lebih kecil, jadi kalau vision kayak lihat ke belakangnya agak lebih sempit gitu loh. Dan untuk ke bagian si tombol-tombol yang ada di bagian stangnya sendiri, Honda ADV ini tuh dia punya lampu hazard, sementara Aprilia itu dia nggak ada lampu hazard. Nah, kalau untuk bagian feature-feature di tombol-tombolnya sendiri, bisa dilihat si Honda ADV 160 ini size-nya tuh lebih besar, sementara yang Aprilia itu ini tuh kelihatannya tuh kayak lebih kecil-kecil lagi. Terus plus minusnya adalah kalau di Aprilia ini lampu dimnya, dim lightnya ini enak nih, kayak tinggal kayak pakai jari telunjuk aja. Sementara kalau misalnya yang si sebelah sini lampu dimnya tuh kayak masih harus pakai jempol gitu loh, kayak harus di tap-tap gitu. Kan ini kayak lebih praktis ya kalau misalnya kamu cuma tinggal sekali tap doang. Dan untuk dua-duanya ini mereka berdua sama-sama punya idling start stop. Cuman untuk Aprilia ini dia punya feature engine cut off di bagian sini. Untuk dua-duanya ini tuh mereka berdua sama-sama punya idling start stop nih, sama-sama ada di bagian sini juga, di bagian stangnya. Nah, untuk kedua motor ini juga untuk fitur dari kuncinya juga ini beda nih. Kalau si ADV 160 ini dia udah keyless, sementara yang Aprilia dia masih pakai kunci. Cuman kan kalau keyless berarti otomatis motor ini lebih aman ya. Cuman karena dia punya MIA Bluetooth juga yang bisa connect ke HP kamu dan kamu tahu lokasi motor kamu, itu juga bisa jadi menambah keamanan dari feature si motor kamu sendiri. Dan di bagian dekat kunci pastinya sebelahnya ada tempat kayak kompartemen gitu. Kita bedain ya. Ini dua-duanya kalau dibuka sebenarnya akan lebih lapang kalau misalnya kamu lihat tempat kompartemen yang ada di Honda DV 160 ini, karena ini isiannya kayak bisa lebih banyak, kamu bisa taruh HP kamu, terus mungkin HP kamu yang agak besar juga masih cukup di sana. Terus sama-sama punya USB charging juga. Sementara yang Aprilia SR GT ini kamu cuma bisa naruh HP kamu satu di bagian atas ini, tapi sama-sama punya USB charging juga. Cuman sayangnya ini nggak pakem nih, ini agak kendor nih lama-lama. Tuh, kalau udah sering dipakai kayak ini kendor. Sementara yang Honda DV 160 ini kayak diklik sekali udah langsung pakem. Nah, untuk si Honda DV 160 ini dia ternyata punya mode HSTC. Jadi untuk kenyamanan berkendara kamu pastinya akan lebih nyaman di Honda DV 160 ini. Sementara walaupun ternyata Aprilia ini nggak punya mode si HSTC itu, dia punya kelebihan di bagian sini. Ini ada satu tombol, itu ada namanya MIA Bluetooth, dimana nanti bisa langsung connect ke HP kamu bakal tahu lokasi motor kamu ada di mana, dan kamu juga bakal tahu nih mode yang lagi digunakan di motor kamu itu apa. Jadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sekarang kita udah komparasi nih dari segi desain, fitur-fitur juga, modenya ada apa aja. Dan sekarang kita bakal langsung cobain test ride dari kedua motor ini. Jadi dikira-kira nih ya, lebih nyaman Aprilia SR GT 200 atau Honda ADV 160. Coba kamu boleh nih langsung diskusi di bawah, langsung komen aja. Sebenarnya kalau kita sandingkan dua motor ini, kalau di jalan emang looknya tuh agak beda ya. Walaupun dua motor ini tuh sama-sama skuter adventure. Kalau Aprilia SR GT 200 yang sport ini emang kelihatan lebih sporty, sedangkan Honda ADV ini kelihatannya lebih gagah.
Dan untuk kenyamanan berkendaranya sih, menurut Ninda kalau posisi duduk, memang lebih nyaman di Honda DV 160 karena seatnya itu cukup panjang dan lebar, sementara Aprilia SR GT Sport 200 ini, seat keduanya ini agak sempit ke bagian depan, dan untuk bagian legroomnya ini kalau misalnya kamu mau duduk santai dengan selonjorin kaki, agak kurang nyaman sih kalau menurut Ninda. Tapi kalau untuk akselerasinya, Ninda lebih suka Aprilia SR GT Sport 200 karena satu lebih kencang, karena mungkin ini emang dari cc-nya udah beda ya, beda cc di 16 cc. Dan untuk Honda DV 160 ini menurut Ninda pas digas emang agak lebih keras dibandingkan sama Aprilia SR GT Sport 200. Dan rasanya kalau bawa Aprilia ini rasanya lebih enak digas gitu loh dibandingkan sama Honda DV 160. Tapi untuk berat dari kedua motor ini tuh, untuk Aprilia tuh ada di 148 kg, sementara Honda beratnya ada di 133 kg. Jadi kalau misalnya untuk Ninda yang perempuan, kayaknya emang lebih enak bawa yang Honda ya. Karena kalau misalnya nanti parkir di jalan, nggak akan seberat yang Aprilia. Jadi sebenarnya kalau dibandingin nih Aprilia SR GT 200 ini dibandingkan dengan Honda DV 160, Aprilia akan menang berdasarkan tenaga dari spesifikasinya, sementara Honda DV 160 bakal menang nih di sisi power dan weight ratio. Oke, Sobat Kompas Otomotif, nggak kerasa itu dia ya tadi review komparasi dari Aprilia SR GT 200 dan Honda ADV 160. Dan udah kita coba juga tadi, kita test ride juga, dan menurut kamu lebih suka yang mana? Aprilia SR GT 200 atau Honda ADV 160? Karena kalau dibandingin harganya, emang harganya tuh emang agak jomplang, nggak satu kelas. Jadi menurut kamu gimana nih? Kamu lebih suka Aprilia SR GT 200 atau Honda ADV 160? Langsung komen di bawah, boleh banget diskusi sama komentar-komentar lainnya. Dan kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.